Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 2B, kelompok 12, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam akan memaparkan materi mengenai perkembangan filsafat pendidikan Islam pada zaman modern. Saya Ayu Amanda Fasa dan rekan saya Aizaki Munawwaroh. Dan saya Rianizar Ibrahim. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan MAG selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan Islam. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam itu merupakan integrasi dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Secara etimologi, filsafat merupakan bahasa yang diambil dari Yunani, yaitu kata philein atau philos, dan sophia. Pengertian dari kata philein atau philos yaitu cinta. Dalam makna yang luas itu berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kebenaran. Sementara itu, kata sophia berarti kebijaksanaan. Dan dari penggabungan kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan. Menurut Zafrul Khan, secara terminologis, filsafat itu merupakan perenungan atau pemikiran yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan penting yang muncul dalam pikiran manusia mengenai eksistensi dan urgensi kehidupan yang pada akhirnya berujung pada pemahaman dan pencerahan. Dalam filsafat, cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh jawaban atas semua itu adalah dengan menggunakan nalar, imajinasi, persepsi, dan intuisi dalam mengklarifikasi konsep-konsep penganalisis sekaligus membangun berbagai macam argumen dan teori. Demikian pengertian filsafat Islam. Selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah munculnya perkembangan filsafat Islam zaman modern. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan filsafat pendidikan di era modern. Filsafat pendidikan dalam era modern muncul sebagai hasil dari transformasi besar-besaran dalam pemikiran dan budaya di Eropa pada abad ke-17 dan 18. Pada masa ini, masyarakat mulai mengeksplorasi gagasan-gagasan baru tentang pengetahuan, individualitas, dan peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Salah satu tokoh utama dalam sejarah lahirnya filsafat pendidikan modern adalah John Locke. Dalam karyanya yang terkenal, An Essay Concerning Human Understanding, tahun 1690, Locke mengusulkan konsep tabula rasa yang menyatakan bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah kosong dan kemudian diisi melalui pengalaman empiris. Konsep tabula rasa Locke memberikan dasar bagi pemikiran bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk individu. Locke percaya bahwa melalui pendidikan yang tepat, manusia dapat mencapai potensi penuhnya dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Selain Locke, Jean-Jacques Rousseau juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat pendidikan modern. Dalam karyanya yang terkenal, Emile on Education, tahun 1762, Rousseau menekankan pentingnya pendidikan alami yang menghargai kebebasan dan perkembangan alami anak. Terus menentang pendekatan pendidikan tradisional yang terlalu terpusat pada pengetahuan formal dan mengadvokasi pendekatan yang lebih berorientasi pada pengalaman langsung dan kebebasan individu. Konsep pendidikan alami ini mempengaruhi banyak teori dan praktik pendidikan modern. Pemikiran-pemikiran Locke Rousseau menjadi landasan bagi perkembangan filsafat pendidikan modern. Mereka membuka jalan bagi pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman, kebebasan, dan pembentukan karakter. Seiring waktu, filsafat pendidikan terus berkembang dan diwarnai oleh kontribusi dari berbagai tokoh dan aliran pemikiran. Namun, pemikiran-pemikiran yang muncul pada era modern tetap menjadi landasan penting dalam memahami tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan. Keseluruhan, sejarah lahirnya filsafat pendidikan di era modern mencerminkan perubahan besar dalam cara pandang terhadap pendidikan dan peranannya dalam membentuk individu dan masyarakat. Dengan kontribusi dari berbagai tokoh dan ide, filsafat pendidikan terus berkembang dan menantang untuk memenuhi tuntutan zaman.
Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya adalah aliran-aliran yang muncul dalam perkembangan filsafat pendidikan Islam. Pada zaman modern, beberapa aliran yang muncul dalam perkembangan filsafat pendidikan Islam, di antara lain yang pertama, pendidikan liberal. Menyuarakan kebebasan berpikir dan berpendapat dalam konteks pendidikan Islam, tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua, pendidikan feminis. Mengkritisi dan mengevaluasi peran gender dalam pendidikan Islam, serta menurut kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, modernisme. Modernisme adalah pendekatan yang menganggap agama harus melanjutkan dan mengadaptasi kepada kondisi dan kebutuhan modern. Pendekatan ini menganggap agama harus berkembang dan bertahan hidup dalam konteks yang berubah. Yang keempat, salafisme. Salafisme adalah pendekatan yang menganggap agama harus kembali kepada asalnya dan mengikuti praktik asli. Yang kelima, Islam sekuler. Islam sekuler adalah pendekatan yang menganggap semua agama harus terpisah dari kehidupan umum dan hanya bertanggung jawab untuk kebutuhan religius. Pendekatan ini menganggap agama harus bertahan hidup dengan cara mengubah sesuai dengan kebutuhan umum. Yang keenam, Islam liberal sekuler. Islam liberal sekuler adalah pendidikan yang menganggap agama harus bertahan hidup dalam konteks modern atau mengikuti praktik yang sesuai dengan kebutuhan modern sambil juga mempertahankan praktik yang diketahui sebagai benar dalam asalnya. Dan yang terakhir ada Islam postmodern. Islam postmodern adalah pendekatan yang dianggap agama harus bertahan hidup dalam konteks postmodern dan mengikuti praktik yang sesuai dengan kebutuhan postmodern. Pendekatan ini menganggap agama harus bertahan hidup dengan cara mengadaptasi dan mengubah sesuai dengan kebutuhan postmodern, sambil juga mempertahankan praktik yang diketahui sebagai benar dalam alasan. Oke, yang terakhir itu mengenai komparasi filsafat pendidikan Islam pada zaman modern. Ada beberapa perbandingan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, tradisional dengan yang modern. Filsafat pendidikan Islam tradisional cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Islam secara konservatif, sementara pendekatan modern lebih terbuka terhadap perubahan zaman dan mengadaptasi prinsip-prinsip pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Yang kedua itu ada antara otoritarian dan partisipasif, yaitu pendekatan tradisional cenderung otoriter dengan otoritas agama yang kuat dalam menentukan kurikulum dan metode pengajaran. Di sisi lain, pendekatan modern lebih mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dan memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Yang ketiga itu ada keteguhan dengan fleksibilitas, yaitu filsafat pendidikan Islam tradisional menekankan pada keteguhan terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang telah mapan. Sementara pendekatan modern cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi yang beragam serta perubahan kontekstual. Yang keempat itu ada universalisme dan kontekstualisme. Pendekatan tradisional seringkali mengedepankan universalisme dalam pengajaran nilai-nilai Islam. Sementara pendekatan modern yang kontekstualisme lebih memperhatikan konteks lokal dan kondisi sosial budaya dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Yang terakhir itu ada keberagaman dengan keseragaman. Jika dibandingkan di zaman modern ini ada upaya untuk mengakomodasi keberagaman dalam pendidikan Islam, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, maupun pemahaman agama. Sementara pendekatan tradisional cenderung lebih menekankan pada keseragaman dalam interpretasi dan praktik keagamaan. Demikian materi dari kelompok 12. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.